ini أغني لي سويا غني لي فقد عيني غني لي. Mana nih? Gelap nih. Lumayan lah. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana faghfir lana faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, 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 ala ni'matillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat semangat, tentunya nikmat istiqomah. Ya. Nikmat insya Allah terkabul segala hajat. Insya Allah tertunaikan segala impian. Insya Allah terlunasi segala hutang. Insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah anak-anak sehat walafiat panjang umur. Insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah.
Yuk aminkan. Amin, amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Masya Allah, istajib doana ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya ingin membahas terkait dengan lanjutan perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ya, ini kita lanjut sujud ya. Namun sebelumnya, ya Bun, ingetin ya, nanti di angka 15 menit. Ya. Karena ini ada sesuatu yang ingin saya bahas nih. Ini wallahu a'lam bishawab, apakah jamaah belum mengerti, apakah jamaah memang baru masuk atau bagaimana sampai salah kaprah. Ya, sehingga saya harus meluruskan. Ya. Ingetin Bunda ya, nanti pembahasan terkait sujud ya, terkait ruku. Ya. Gini, kemarin seharian ada beberapa yang japri, tentunya saya rahasiakan ya, tidak perlu disebut nama. Japriannya adalah mereka sih tidak mengatakan komplain, tapi intonasinya begini. Pak Ustadz, saya sudah melakukan semua yang Ustadz arahkan. Tapi kenapa justru hutang saya semakin bertambah? Kenapa hajat saya belum terkabulkan? Kenapa ujian silih berganti? Nah, ini sebenarnya sudah pernah dulu saya bahas sekitar setengah tahun yang lalu ya, 6 bulan yang lalu ya. Nah, mohon disimak ya, apalagi yang bertanya nih. Saya berharap sih yang bertanya itu ikut nonton, supaya nggak salah paham gitu ya. Ini kalimat ini sebenarnya bagi saya sangat-sangat apa ya, nyelekik ya atau apalah bahasanya. Ya. Kenapa? Karena seakan-akan gara-gara ikut sama Aris Alwi, hutangnya nambah. Gara-gara ikut sama Aris Alwi, ya, oh, bertubi-tubi ujian didapat. Kan begitu ya pertanyaannya. Nah, oleh karenanya mohon diperhatikan nih jawaban saya nih ya. Begini. Pertama, ya memang pasti baru gabung ini Bun. Bukan santri lama, ini santri baru. Mungkin baru, boleh jadi baru sehari 2 hari. Nah ini sama nih, Dian Atala nih. Nah persis pertanyaannya kayak gitu juga nih. Ya, ini Ibu Dian Atala, mohon perhatikan ya. Mohon perhatikan. Baik-baik nih ya. Ya. Saya ingin menjelaskan secara tegas bahwa ya, ajaran yang saya berikan kepada kita semua, kepada antum semua, jelas. Ya, rujukannya Al-Qur'an. Kalau ada yang nanya mana dalilnya, mana rujukannya, berarti Anda nggak pernah baca Al-Qur'an. Kan begitu. Ya. Saya minta kita semua untuk rajin tahajud, jelas, rujukannya udah jelas. Saya minta ke kita semua untuk sering-sering ngaji, tilawah, jelas rujukannya sudah ada. Ketika ditanya lagi kenapa harus tengah malam, jelas ada rujukannya. Ya. Itu semuanya ada rujukan. Ya. Nah,
Kemudian ada lagi, kenapa apa kemarin tuh? Tengah malam sudah, tahajud sudah, tilawah sudah. Tuh, sudah tuh. Ya. Ada satu lagi deh kemarin tuh yang dipermasalahin. Ya. Amalan. Amalan Al-Fatihah. Mana rujukannya? Bapak Ibu nggak usah nanya rujukan kalau amalan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sendiri adalah dalil. Itu loh maksudnya. Nah sehingga kalau Bapak Ibu sudah mengamalkan, ya, apa yang saya arahkan itu nggak usah takut. Insya Allah yang kita jalankan saat ini tidak bertentangan dengan syariat. Itu satu, itu dulu digaris bawahi. Ya. Sehingga nanti, ya, ketika ada kegundahan, ini jangan-jangan ini saya salah bimbingan kali atau gimana? Nggak usah takut, nggak usah. Ya. Itu rujukannya ada semua. Yang kedua, ibu nggak bakal rugi. Perhatikan, ibu nggak bakal rugi, bapak ibu nggak bakal rugi. Ya. Kenapa? Karena pertama, apa yang saya sampaikan kita tidak ada barter keuangan di sini, nggak ada barter ekonomi di sini, ya, nggak ada mahar. Bapak ibu silahkan jalankan amalan saya, tapi sekian per bulan, nggak ada. Ya, ruginya di mana? Coba, saya nanya ruginya di mana? Nah, ya. Kalau ada yang mengatakan saya rugi ngikut Ustadz Aris, silahkan stop ngikutin saya. Ini mohon maaf ya, saya tegas di sini. Ya. Kalau Anda merasa rugi ngikutin amalan saya, Anda merasa rugi ngikutin live streaming saya, silahkan nggak usah ngikutin saya lagi. Selesai kan? Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, yang ingin saya koreksi bersama kita semua, ya, ini mohon maaf jangan salah paham. Karena ini banyak sekali keliru nih. Ini banyak sekali keliru. Kenapa nak sayang? Kenapa sayang? Biasa Bu, biasa. Si cantik lagi bangun. Ya. Ya. Ini mari kita pahami semua ya. Ya. Yang kedua adalah yang selanjutnya ya, saya udah nggak tahu berapa tadi. 2, 3, 4 atau berapa tuh. Selanjutnya gini. Bapak Ibu jangan langsung mengatakan saya sudah menjalankan semua. Apa-apa yang diinstruksikan, apa-apa yang dirahkan oleh Aris Alwi. Ya. Di saat nanti saya bertanya, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan, artinya itu belum dilaksanakan. Itu loh maksudnya. Ini paham nggak kira-kira? Kalau nggak paham saya ulangi. Gini, Pak Ustadz, saya sudah jalanin semua yang Ustadz kerjakan. Tapi kenapa hajat saya belum terkabulkan? Kenapa doa saya belum terkabulkan? Kan begitu ya. Nah, ini mohon maaf, mari kita koreksi kalimatnya. Semua yang Ustadz Aris instruksikan, semua sudah saya kerjakan. Semua di situ artinya kan komplit, ya, utuh. Ternyata setelah saya bertanya, ya, apa saja yang sudah dikerjakan? Saya sudah tahajud Ustadz, oke, dapat. Ya, saya sudah ngaji Ustadz, oke, dapat. Tapi setelah kita masuk di pendalaman itu nggak dapat. Kenapa? Saya nanya, tahajudnya jam berapa? Tahajud saya jam 4 Ustaz. Kan nggak dapat itu. Ya. Terus tilawahnya udah dapat berapa juz? Saya tilawahnya baca Al-Waqiah Ustaz sama Yasin. Itu juga nggak dapat. Nah,
Ini maka dari itu, ya, mohon kerjasamanya ayah bunda. Jangan gampang sekali mengatakan, sudah saya kerjakan, sehingga seakan-akan gini ya, ini saya dikambing hitamkan gitu loh maksudnya. Amalan yang saya berikan itu dikambing hitamkan, disalahkan. Seakan-akan amalan yang saya sampaikan nggak ada gunanya. Nah, ini yang perlu saya tegaskan ayah bunda, ya. Nggak cukup hanya sekedar amalan Al-Fatihah, Al-Waqiah, ya, terus amalan lainnya itu nggak bisa, ya, harus komplit, ya. Kan kasihan Bu, ya. Kalau misalnya, ya mohon maaf banget ya. Saya minta maaf sekali ya. Ketika Anda mengatakan saya sudah jalankan semua yang Ustadz kerjakan, tapi kenapa doa saya belum terkabulkan? Itu kan seakan-akan Anda menyalahkan amalan saya kan? Kalau seandainya betul-betul Bapak Ibu kerjakan seluruh amalan yang saya sampaikan, bismillah, saya bisa tanggung jawab. Dan saya bisa, oh ternyata di sini masih lemahnya. Ini masalahnya, Anda mengatakan sudah mengerjakan seluruh amalan saya, pas ditanya, tahajudnya jam 4. Tilawahnya Al-Waqiah Yasin. Sedekahnya belum punya, buat makan aja susah. Artinya Anda belum mengerjakan gitu loh. Jangan ngaku. Jangan membohongi diri sendiri. Hanya sekedar untuk menjustifikasi kalau hajatnya belum terkabulkan. Gitu loh maksudnya, Bu. Nah, ini ngerti ya Bunda ya, ngerti ya. Ini saya ngambil biar konkret ya, biar kita paham semua. Ya. Ibu Lilis dari Taiwan. Ibu Sunarsi, Ibu Wiwi, Ibu Sri, ya, ya, atau siapalah di sini ya, ya, atau dari Sulawesi nih ada Fangaji Tati, ada Fangaji Sukawati, ya, bilangnya begini, ini contoh ya, ini contoh, ya, Pak Ustadz, saya sudah jalankan semua ajaran Ustadz, tapi kenapa justru hutang saya semakin bertambah? Coba diartikan itu. Jadi seakan-akan, ya, gara-gara amalan saya, hutang Bapak Ibu bertambah, kan begitu kan? Nah, sehingga saya bertanya kan, saya balik bertanya, Tabe Fuang, maaf, punten, Ibu udah tahajud jam berapa? Udah berapa rakaat? Ibu, Bapak sudah tilawah berapa juz? Kan begitu pertanyaan saya. Ya. Jangan sampai begini ayah bunda, mohon maaf sekali. Bapak Ibu menganggap amalan yang saya sampaikan cuma 41 Fatihah, cuma jantung waqiah, bukan itu. Itu hanyalah topping, itu hanyalah bumbu. Ya, itu hanya bumbu. Ini terbalik. Sudah ngamalin Al-Fatihah 41 itu dianggapnya sudah sebagai amalan luar biasa. Ya. Jantung waqiahnya sudah luar biasa. Betul luar biasa. Tapi bagi Bapak Ibu yang hiruk pikuk dunianya yang sedang diuji oleh Allah, nggak cukup Bu, nggak mempan. Ari cek Sundana mah moal ketaikan, moal. Aya teh kumaha? Mentana segudang, ibadahna secangkir, moal bisa atuh. Ya. Nah, gitu Bunda maksudnya ya. Nah, oleh karenanya yuk, siapa yang komplain ini? Saya luruskan, ya. Yang saya maksud amalan utama saya adalah lihat setiap malam saya bangunkan Anda. Ya tolonglah hargai saya Ibu. Setiap jam 00 saya bangunkan santri. Ya. Tapi kenapa nggak dijaksanakan? Kenapa nggak dilakukan? Sedangkan Anda mengatakan sudah ngikutin. Pas ditanya jam berapa sholatnya? Jam 4. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa Bu. Yang dimaksud yang sudah menjalankan apa yang saya jalankan. Ini perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Bagi Anda yang hutangnya udah
menggurita. Bagi Anda yang kehidupannya betul-betul terpuruk, ya, ini solusinya nih. Didengarkan baik-baik ini, ya. Biar nggak salah. Jangan sampai cuma ngandalin Al-Fatihah 41. Al-Fatihah 41 juga nego. Boleh nggak dikerjakan siang? Astaghfirullahaladzim. Ya, kenapa sih sifat kita ini gampang sekali nego atau terus, ya. Sementara kita sadar diri, ini hidup kita ini Bunda, yang kita hadapi ini bukan receh. Yang kita hadapi ini adalah kerasnya dunia. Nggak bisa cuma, ya Al-Fatihah 33 cuma 10 menit. Al-Fatihah 41 itu cuma setengah jam. Ingin menyelesaikan hutang setumpuk. Ingin menyelesaikan hiruk pikuk ekonomi. Kagak mental, Bu. Itu nggak mempan. Mental. Bola pimpong, Bu. Kletok. Gitu. Nah, ya. Ini mohon maaf ya. Mohon jangan disalahartikan nasihat saya ini. Mohon didengar baik-baik. Agar supaya apa? Agar supaya kita nggak salah paham. Ya. Karena ini di grup terjadi masalahnya nih. Ini bukan hanya di jamaah. Di santri terjadi ini. Ya. Dan perlu saya sampaikan kepada kita semua. Ayo Bunda. Ya. Ayo. Ya. Bikin Allah takjub. Bikin Allah senang. Ya. Apakah dengan hanya amalan Al-Fatihah 41 Allah takjub? Allah cuma senyum doang ngelihat itu. Ya. Allah cuma senyum doang ngelihat itu. Kalau bikin Allah takjub itu lakukan ibadah yang susah, yang sulit, yang sukar dilakukan oleh orang lain. Nah, itu baru bikin Allah takjub. Itu loh maksudnya. Ya. Ini akhirnya apa? Di saat saya kasih keterangan kayak gitu, jawabannya apa? Oh berat juga ya Ustaz. Ya ileh, tepok jidat deh. Yang namanya juga yang kita hadapi berat, ya kita juga harus menghadapinya dengan yang berat. Ya kan Bu? Ya. Ini ibu ingin ngangkat batu seberat 10 ton. Ini ibu ingin ngangkat batu nih, ini batu nih, mau diangkat 10 ton beratnya. Tapi ibu cuma pakai apa? Pakai kol mini. Rinsak itu kol mini, Bu. Itu loh maksudnya. Ini saya mohon untuk dipahami ya. Saya mohon untuk dipahami nih. Biar nggak nyalahin amalan, biar nggak nyalahin Al-Quran, biar nggak nyalahin tahajud. Kalau Anda nyalahin saya, no problem, nggak jadi masalah. Yang nggak saya terima adalah ketika Anda menyalahkan tahajud, ketika Anda menyalahkan Al-Quran. Anda rajin ngaji, Anda rajin tahajud, tetapi kenapa ujian semakin kencang? Itu pemahaman yang sangat keliru. Sangat keliru. Mau Bapak Ibu ngaji, mau Bapak Ibu tahajud, mau kagak, tetap aja ujian pasti ada. Pasti datang ujian. Ya. Nah, cuma bedanya, kalau kita sudah rajin tahajud, kita sudah rajin ibadah, kita dekat dengan Allah, terasa banget itu ujian. Kenapa? Karena kita udah bisa memisahkan antara minyak dan air. Sementara ketika jauh dari Tuhan, kita jauh dari Allah, kita nggak bisa memisahin antara hak yang batil. Ya, gitu loh maksudnya. Nah, itu yang perlu dipahami saudara-saudaraku semua ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Saya tidak bermaksud untuk marah, tapi ini ketegasan saya kepada kita semua, jangan keliru, jangan salah ya. Jangan gampang sekali mengatakan saya sudah melakukan semua ajaran Ustadz. Tapi pas ditanya, oh yang dilakukan itu Al-Fatihahnya, jantung Al-Waqiahnya. Itu bukan semua Bunda, bukan. Yang disebut semua itu, Bapak Ibu ngelakuin apa yang saya lakukan. Baru. Ya. Bapak Ibu bangun jam 00. Ya. Mandi. Ya kalau nggak mandi nggak jadi masalah lah. Karena itu bukan suatu kewajiban. Ya. Saya cuma 3 saya minta ke Bapak Ibu. Ya.
Ayo, bangun tengah malam, tahajud. Setelah tahajud, tilawah. Setelah tilawah, tutup sama sedekah. Cuma itu doang. Ya, itu doang yang saya minta sama ibu. Dan ini juga nggak usah bayar, Bu. Ini gratis pengajian kita ini. Ya, saya tahu, ya, kita semua sedang terpuruk ekonomi kita. Maka dari itu sedekah juga saya nggak maksain harus sekian. Ya, sedekah itu bukan buat saya. Sedekah itu belajar. Anda belajar untuk meraih ridho Allah melalui sedekah. Jangan koret. Aja make seke. Aja make di. Ulah koret teing. Jangan bahil. Gimana mau Allah ngangkat derajat ente kalau seandainya bakhil? Kan begitu. Nah, begitu ayah bunda ya. Ini kayaknya liputan yang paling serem nih. Ya, ya. Bayangkan Bu ya. Ini 10 ton loh yang mau diangkat ini. Beban hidup kita itu. Ya, hutang banyak, ekonomi berantakan, rumah tangga ujung tanduk. Anak susah diatur, masih ngontrak pula lagi. Marah-marah mulu sama suami. Neraka itu. Ya. Apakah itu bisa dihadapi hanya dengan Al-Fatihah 41? Astaghfirullahaladzim. Kenapa sih pengennya amalannya yang ringan-ringan terus? Sementara kita udah tahu nalar logika kita berpikir di hadapan kita itu 10 ton yang kita hadapi ingin kita angkat. Tapi kita cuma ngambil apa? Ngambil ember. Mana bisa Bu? 10 ton diangkat pakai ember. Itu loh maksudnya. Ini udah tahu kita 10 ton. Kita cuma nyewa mobil yang kol mini yang terbuka begitu, yang isinya cuma bisa 1 ton. Itu pun juga kalau dia isi 1 ton pecah ban. Nah, dirubah sekarang mindset. Ayo rubah mindset sekarang. Ya. Kita ini ingin ngangkat berat. Ya. Kita ini ingin ngangkat berat beban 10 ton. Setidaknya ya kita calling lah, kita panggil lah dump truck. Kalau enggak truk lah yang kita pakai. Baru tuh nyambung. Nah, gitu Bunda ya. Ini saya berharap orang-orang yang maaf, yang nonton hari ini, yang komplain terus kerjanya, Anda perhatikan bahasa-bahasa dari saya. Ya, ini bukan saya marah, ini saya hanya tegas. Ya, ya saya hanya tegas aja. Ya, sekali lagi, kalau memang Anda nggak sanggup digembleng, kalau memang Anda mengatakan gara-gara ikut sama Aris Alwi saya semakin terpuruk, silahkan keluar dari santri. Silahkan nggak usah ikutin saya. Insya Allah Bapak Ibu nggak rugi kok. Ya. Toh juga saya nggak pernah minta barter di sini, nggak saya minta apa-apa. Jangankan namanya duit, minta gift aja nggak pernah saya. Minta bintang aja nggak pernah saya. Ya, apalagi maksain ibu harus ngasih, nggak ada Bu. Ya, saya cuma minta ibu istiqomah. Ya, saya hanya minta ibu, ayo belajar, kenali namanya tahajud tengah malam. Iya Pak Ustadz, saya udah tahajud, saya sudah duha, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah itu. Iya betul sih jawabannya. Pas ditanya, duhanya berapa rakaat? Duhanya 2 rakaat. Nah, dah, tepuk jidat 1. Tahajudnya berapa rakaat? Alhamdulillah Ustaz, saya tahajud tuh 2 rakaat. Jam berapa? 4:30. 2 menit sebelum azan. Tepuk jidat kedua. Udah ngaji? Tilawah? Alhamdulillah Ustaz. Saya sudah tilawah. Tiap hari saya tilawah Ustaz. Ya. Apa yang dibaca? Alhamdulillah Ustaz. Itu saya baca kulhu 7 kali setiap hari. Salah nggak? Nggak salah sih. Cuma saya begini. Gitu. Ya kan? Sudah sedekah? Ya Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sedekah. Sedekah apa? Ya, kan Ustaz pernah bilang, ambil gula, kasih ke semut. Itu juga sedekah. Hmm.
Itu namanya Bu, ibu cuma mempersiapkan gerobak. Boro-boro namanya kol mini. Gerobak itu Bu. Yang mau diangkat itu Bu 10 ton. Gimana ceritanya? Nah, susah itu. Nah, begitu ya. Dan saya tahu santri yang sudah di atas 6 bulan enggak begitu, pasti ngerti. Karena udah digembleng 6 bulan. Ini rata-rata yang baru di bawah 6 bulan ini. Ya, di bawah 6 bulan. Jadi kalau ada masih di antara kita di sini yang mengatakan, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah itu. Kenapa doa saya belum terkabul? Koreksi dulu, sudahnya apa aja. Dikoreksi dulu. Ya. Minimal berapa rakaat tahajud kalau ujian kita berat, Tat? Ini yang kita bahas, Ibu Rama Riana. Ini yang kita bahas. Saya ngambil perumpamaan Ibu Rama Riana nih ya. Ini perhatikan. Ibu mau ngangkat batu seberat 10 ton. Apakah bisa diangkat dengan gerobak? Nggak bisa, Bu. Ya. Kita ini semuanya pengennya hasilnya doang yang kita pengen. Kita pengennya kaya raya buru-buru, pengennya hutang lunas buru-buru, pengennya terkabul hajat semua. Tapi pas disuruh amalannya agak berat, udah mulai komplain. Pak Ustadz, ada amalan yang lain nggak sih? Awe fuang, semakin botak itu luku. La ilaha illallah. Adam pengkak fuang la ta'ala. Ampura ya Allah. Ya. Kan dari awal saya sudah selalu sampaikan, ya. Di depan itu ada pohon besar, ya. Di pohon besar itu di ujungnya itu ada lunas hutang, ada mobil, ada emas, ada harta di situ, ya. Tapi gimana caranya ngambilnya? Mau manjat ketinggian, ya. Nggak berani lagi manjat. Satu-satunya apa? Ditebang itu pohon, ya. Silahkan ditebang itu pohon, ya. Nah, nebangnya pakai apa? Pakai pisau dapur. Salah nggak, Bu? Nggak salah. Ya, nggak salah itu. Ibu nebangnya pakai pisau dapur nih. Mana ada pisau? Nggak boleh lagi. Pisau dapur. Nebangnya. Tiap hari ditebang, tiap hari ditebang. Bu, itu bisa 2 tahun, Bu, itu. Ya, kalau pakai pisau dapur. Nggak bakal tumbang itu pohon. Ya. Iya, nggak bakal tumbang itu pohon, Bu. Ya. Nah, sekarang ganti, jangan pakai pisau dapur. Pisau dapur itu anggaplah tahajudnya cuma 2 rakaat, ngajinya cuma 2 lembar. Itu Al-Waqiah itu Bu cuma berapa? Cuma 2 lembar setengah Bu. Ya. Berarti Anda merendahkan Al-Waqiah ya? Enggak begitu maksudnya. Saya juga enggak nyalahin ya. Cuma mari kita ambil kaca ya. Ambil kaca, itu lihat kaca itu pelan-pelan. Ya. Layak dan pantas enggak kita? Ya. Ayo ngaca gitu loh maksudnya. Ayo kita ngaca. Ya, di dalam kaca itu coba lihat. Ya Allah, hutang saya miliaran. Ya Allah, ekonomi saya terpuruk. Ya Allah, rumah tangga saya di ujung tanduk. Ya Allah, anak saya susah diatur. Ya Allah, saya belum punya rumah. Ya Allah, ini itu. Ya Allah, ini itu. Ya Allah, ini itu. Itu ngaca itu. Ya, coba tuh. Kalau sudah begitu, Ibu, kan nggak mungkin, Ibu. Kita hanya hadapi dengan 2 rakaat. Kita hanya menghadapi sama cuma 2 lembar. Nggak bakal bisa, Ibu. Ya. Dan yang lebih miris lagi ketika Anda menyalahkan Aris Alwi. Ya.
Saya sudah menjalankan semua arahan dari Ustadz. Akhirnya saya greget kan. Semua itu semua yang mana, Ibu? Coba, jangan gampang sekali mengatakan semua. Ya, ya. Saya ulangi, Anda jangan gampang sekali mengatakan semua. Karena kalau Anda mengatakan semua berarti, nih, kalau Bapak Ibu mengatakan semua, perhatikan nih. Perhatikan, kalau Bapak Ibu udah mengatakan, saya sudah menjalankan semua amalan Ustadz, tapi kenapa belum ada perubahan? Nih, perhatikan. Kalau Bapak Ibu menjalankan semua, berarti Bapak Ibu sudah bangun jam 00. Ya. Sudah tahajud 8 rakaat. Ditutup 3 rakaat witir. Kemudian berdoa secukupnya, setelah itu tilawah. Ini. Ya, sampai-sampai saya bilang begini, Bunda, ini perhatikan. Kemarin saking gregetnya saya, Ibu, maaf, saya 15 tahun tahajud. Ya, sebelum saya jauh kenal dengan munajat gedor pintu langit, sebelumnya 15 tahun itu saya rajin tahajud. Tapi hutang saya masih numpuk. Ekonomi saya nggak keangkat. Saya masih dicemooh. Saya masih diinjak-injak. Itu 15 tahun itu saya tahajud. Ya. Ya berarti kalau gitu tahajudnya salah ya. Nggak salah tahajudnya. Ya. Kitanya nggak salah tahajudnya. Ya. Kenapa? Karena kita melaksanakan tahajud itu nggak sempurna. Ya. Oh ternyata setelah 2023 yang lalu baru ketemu saya rumusnya. Oh nggak bisa cuma tahajud. Harus ada pasangannya. Apakah itu pasangan? Itulah namanya tilawatil Quran. Kenapa? Karena instruksi tahajud itu sendiri dari Al-Quran. Instruksi sholawat itu ada dari Al-Quran. Instruksi kita sholat itu ada dari Al-Quran. Instruksi kita berzikir itu ada dari Al-Quran. Tapi kenapa? Kok hati kita nggak mau terbuka untuk baca Al-Quran? Itu loh maksudnya, saudaraku. Nah, begitu ya. Nah, ini akhirnya bablas jadinya nih. Nggak jadi kita bahas sambungan kemarin ya. Malam besok aja ya kita bahas ya. Yang jelas saya harus mengutarakan ini agar supaya kita paham semua. Ya, agar kita paham semua. Ya. Saya mohon Bapak Ibu ya, jangan sekali-kali mengatakan saya sudah melaksanakan semua kalau memang belum dilaksanakan. Nggak perlu kita berbohong, Bu. Karena kalau seperti itu, dua kemungkinan. Apakah Anda berbohong atau Anda tidak mengerti. Kan begitu. Tapi dalam benak pikiran saya, Anda tidak berbohong. Tapi nggak ngerti. Gitu. Hanya nggak ngerti. Ya. Yang dianggap melaksanakan itu, ya boleh jadi, saya kan Ustadz kan ceramahnya kan Al-Fatihah 41. Sudah. Kan Ustadz kan ceramahnya suruh tahajud. Sudah. Kan Ustadz kan ceramahnya suruh sedekah. Sudah. Tapi pendalamannya gimana? Ya. Kalau pendalamannya gimana? Giliran pendalaman. La ilaha illallah. Ya. Tahajudnya 2 rakaat. Udah gitu 2 menit sebelum azan subuh lagi. Ya nggak bisa tuh Bapak. Ibu. Udah gitu. Ya mohon maaf. Urusan tilawah ngaji. Udah berapa lembar Ibu? Udah berapa juz Bu? Alhamdulillah saya udah mau hatam. Oh alhamdulillah. Sejak kapan ngajinya? Sejak 6 bulan yang lalu Ustaz. Astagfirullahaladzim. Awe bang letala. Bang. Semakin malasin duluku. Itu loh maksudnya. Ya. Ditanya, udah hatam. Sedikit lagi Ustaz. Ya. Oh, alhamdulillah tuh kalau sedikit lagi. Aneh kira baru 3 hari yang lalu ngajinya. Ternyata 6 bulan yang lalu ngajinya. 6 bulan belum hatam-hatam. Tapi ngatain sudah ngelakuin segala apa yang saya perintahkan. Astagfirullahaladzim.
Kan semuanya kembali kepada kita semua, Bunda ya. Ya. Mohimam. Guru, gimana kalau saya ngaji Yasin, Waqiah, dan Al-Mulk tiap malam, Guru? Bagus, silahkan. Tapi jangan cuma itu. Ya. Yasin, Waqiah, Al-Mulk itu Al-Quran, betul. Tilawah, betul. Tapi jangan hanya itu terus. Nanti ayat yang lain, surah yang lain cemburu, Bapak. Nanti cemburu. Kalau cemburu nanti gimana? Ya, mending kalau dia nggak marah. Kalau dia marah gimana? Nah, ini yang dibaca Al-Waqiah, Yasin, Al-Muluk. Salah nggak? Nggak salah. Silahkan. Ya. Cuma kalau cemburu ayat lain, surah yang lain, tanggung jawab ya. Allahu Akbar. Nah, ini ya Allah ya Rabbi. Yang dibaca Waqiah terus. Yang dibaca Yasin terus, Al-Muluk terus. Salah enggak? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Ya. Cuma pakai nalar aja kita. Gimana ceritanya Al-Qur'an 114 surah, 30 juz, 6.200 sekian ayat. Tapi kenapa yang kita baca cuma 96 plus 83? 96 Al-Waqiah, 83 Yasin. Kenapa cuma itu mulu yang dibaca? Coba, berapa tuh? 96 tambah 83, cuma berapa ayat? Sementara ayat itu ada 6.000 lebih. Ya. Surah itu ada 114. Yang kita baca cuma 2 surah. Kira-kira nalar kita berpikir nih, maaf. Ya, itu cemburu nggak tuh? Yang lain tuh. Cemburulah. Ini orang ya, yang dibaca cuma itu tuh mulu. Gua kapan dibacanya nih? Ya, awas ya. Ah, udah marah tuh. Kalau udah marah hati-hati. Nah, itu loh, ini analogikannya begitu ya. Allahu Akbar. Iya Bu Sunarsi, dibaca semua. Ya, nggak bisa kalau seandainya kita Yasin lagi, Waqiah lagi, ya, Waqiah lagi, Yasin lagi, Waqiah lagi, Yasin lagi. Akhirnya hafal, lancar. Giliran baca Al-Baqarah, udah kayak kali kering deh. Bawa mobil di kali kering. Tok tak tak tunduk tak tak tok 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 dundak tok 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 dunduk. Begitu ngajinya tuh. Ya. Nah. Yasin ngaji, oh lancar Yasin. Wah lancar. Waqiah lancar. Lancar. Giliran ketemu dengan surah Al-Qamar apa? Tuk 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 tu tak tu tak. Begitu. Begitu ayah bunda ya. Ini jangan marah ya, jangan marah. Ya, ini demi kebaikan kita semua. Ini demi kebaikan kita semua. Yuk, mari sekarang. Ya, jangan ngaku-ngaku sudah menjalanin apa yang saya arahkan, tapi belum dijalankan. Hanya semata-mata untuk nyerang. Kenapa hajat saya belum terkabulkan? Enggak seperti itu ayah bunda. Enggak begitu. Ya, coba rubah sekarang. Ya, rubah sekarang. Tapi kenapa belum terkabul? Saya sampai begini, gergetnya saya tuh. Ya, ya. Saya sampai begini ngomong. Ini kan banyak sekali ya. Ya. Yang rata-rata tuh hutangnya itu di bawah 100 lah. Atau di bawah 50. Ini yang banyak sekali ini yang saya temukan. Ini mohon maaf ya, saya nggak nyebut naba ya. Karena ini rahasia. Ya. Saya punya hutang 20 juta. Saya punya hutang 30 juta Ustaz. Saya sudah deadline. Saya lebih baik mati sajalah. Saya ingin bunuh diri saja.
Coba. Alangkah ironisnya gara-gara uang 20 juta mau bunuh diri. Ya. Nggak begitu solusinya. Ya. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ya kan? Saya harus bagaimana, Ustaz? Kan saya sudah bilang, solusinya kalau kita seperti ini bikin Allah takjub, bikin Allah senang. Saya sudah melakukan semua yang Ustadz lakukan. Nah, udah. Nah, kalau udah kayak gini nggak paham berarti. Nggak paham. Dan saya hakul yakin ya Bunda. Kalau hanya sekedar hutang 50 juta, kayaknya 40 hari kelar itu. Kalau betul-betul apa yang saya sampaikan diamalkan. Kelar itu. Ya. Masalahnya sekarang, pas diminta begini, begitu keluar alasan yang luar biasa. Allah. Nah, begitu ya Bunda ya. Yuk sama-sama kita bikin Allah takjub. Yuk sama-sama kita bikin Allah senang. Yuk sama-sama. Nah. Uswatun hasanah. Sok mangga saya tantangan ibu. Ya. Sok mangga. Ibu uswatun hasanah 300 juta hoyong. Sok ayeuna. Ya. Dari sekarang malam besok ibu bangun jam 00. Bangun tahajud 8 rakaat, tutup witir 3 rakaat. Setelah itu ambil Al-Quran, ngaji sampai subuh. Nggak usah ikut live streaming. 40 hari ibu ngelakuin. Kalau belum terkabul juga, ibu datang ke Pondok Set Malomo. Tapi dengan catatan 40 hari. Ayo, berani nggak Bu? Saya tantangin ini. Loh kenapa Ustadz berani banget ngomong kayak gini? Saya udah ngelakuin, saya sudah buktiin. Ya, dalam kurung waktu 2 bulan, Ibu, 2 bulan itu 600 juta. Ya. 600 juta waktu tahun 2004 akhir. Waktu saya ngumrohin berapa puluh orang itu. Ya. Saya udah buktiin itu. Nah. Ini maaf ya, ini kita bukan sombong-sombongan. Anda mancing saya juga mancing jadinya. Nah, gitu ya. Ayo. Masalahnya sekarang kan gini. Hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga udah nggak kuat. Ngantuk Ustaz. Ya nggak ada alasan lah Bu. Nggak ada alasan. Ya. Nah, ngajinya surah apa? Berarti nggak ngikutin dari awal ini. Ngajinya dari surah pertama Ibu. 114 surah dibaca. Ya. Apalagi ibu-ibu yang produktif, yang haid. Itu gampang sekali tuh nanti menjustifikasi haidnya tuh. Ya. Oh, jadi seru nih. Di TikTok seru nih. Nah, ya. Sederhana aja, nggak usah ngikutin live streaming, nggak usah. Ya. Ibu cukup tahajud, tilawah 5 juz, istiqomah 40 hari. Tapi betul-betul nggak putus. Setiap harinya 5 juz setiap malam. Ayo, saya tantangin. Yuk kita berdoa. Ya. Allahu Akbar. Lah kenapa saya terlalu pede ngomong kayak gini lah, saya udah buktiin. Nggak nyampe kok. Nggak nyampe 40 hari, waktu itu cuma 7 hari saya berturut-turut nggak putus-putus. 5 juz, 5 juz. 7 hari 5 juz. Terbukti. Apalagi 40 hari. Ya. Allahu Akbar. Ya besok kita lanjut ya. Allahu Akbar. Yuk. Kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Aba Baru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Allahumma shalli wa sallam sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallam bi Allah ta'ala an kulli sadar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Khususun ila ruhi man ajazani ki Haji Imam Syamsuddin. Khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif. Ustazuna Ki Haji Abah Guru Sukumpul. Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi Kafallahu. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, yang sakit kita doakan yang sakit ya, ruqyah ya. Ya. Siapkan airnya ya. Ya, ini Ibu mana tadi? Ibu Pak Haji Edi ya. Kakinya bengkak lagi. Ya, kita minta ke Allah, Bu ya. Jadi begini, luruskan ya. Ini kita hanya berdoa. Perkara sembuh apa tidaknya itu urusan mutlak Allah ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah berdoa tapi nggak sembuh-sembuh, nyalahin lagi pula nih. Ya, ini si Aris ngedoain saya kok nggak sembuh-sembuh. Bu, kita ini hanya hamba biasa berdoa, bukan penyembuh. Ya, kita hanya berdoa, bukan penyembuh. Ya, yuk. Biniatus syifa. Semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatullah. Alladzi khalaqani walladzi huwa wa yamsasqa Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu umatika, semuanya ya Allah. Min syarri jilos bersih sami ma. Dipegang penyakitnya. Bihaqqillah birahmatika. Minal abdi zalili asir. Ilal malikil kabir jabari kahari ghafari ladzi la ilaha illahu. Rabbi anni masana duru antar. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullahu tsumma. Allahumma dafa'ni kull hamma ghammin kama tashabbaki la ilaha illa anta. Wa ayyam sasqallahu bidun falakasi falau. Fasayakfikahumullah 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 wassalam. Ya. Ini banyak yang sakit nih. Ya, yuk, siap. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma. Allahumma dafa'ni kull hamma ghammin kama. Fasayakfikahumullah fasayakfikahum. Asyraka nurullah wa dhahar kalam Allah thabbata amrullah wa nafada hukumullah astantu billah tawakkaltu Allah masyaallah la khawla wa la quwwata illa billah takhasantu bil filabati fi ismi jamil satr la dakhaltu fi kanafila wa tashafatu bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam baritu min quwwati wastamkum Allahumma astuni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa waladi oh bagi sadqa lazi satar tabidata kafal ainun taraka wa la yadun tasilu laika rabbal alamin oh hujubni al-mujib biqudratika ya qawi ya mati bika nasta'in Allahumma ya sabikal ghasa kasal salah bismi ajin kala kulli syai'in qadir ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah bi baraka al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah. Yuk. Nah, sekarang kita minta berdoa nih ya. Yuk, yang hutang nih. Banyak sekali nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita semua punya hutang ya. Enggak usah malu.
Ya, kalau ke saya nggak usah malu. Jangan, tapi jangan ceritakan ke yang lain ya. Jangan ceritakan ke tetangga, kemana-kemana nggak usah. Kalau ke kita boleh, kenapa? Karena kita akan memberikan arahan-arahan. Ya. Jadi jangan gampang, saya punya hutang nggak usah. Ya. Yuk kita minta sama Allah. Ayah bunda, mari kita luruskan pikiran kita. Ya, yuk kita minta luruskan pikiran kita bahwa Allah itu maha kaya. Dan Allah itu maha pemberi kekayaan. Itu dulu luruskan. Ya. Maka dari itu, mintalah. Itu doa kita itu. Itulah kenapa saya suruh terus ya Hanan itu jangan lepas. Minimal 11 kali setelah sholat. Setiap selesai sholat fardu 11 kali. Bahkan, nah ini, tadi itu pengen kita bahas itu. Cuma karena tadi bahas yang lain akhirnya terputus. Besok kita bahas lagi. Ya. Bahkan, boleh kita gandengin terus dengan gerakan-gerakan sholat kita ya Hanan itu. Tapi dalam hati. Misalnya, Subhanallah Allah wa bihamdihi, Subhanallah alam, Subhanallah. Baca, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah. Tapi dalam hati. Yuk, sekarang kita baca. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Agnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan warzuqna. Allahumma rabbana Allahumma barik lana fi auladina fi azwajina fi abaina fi ummahatina. Yuk sama-sama. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa bil khairi ya fattahu faftah. Wa bil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Wa bil khairi ya fattahu faftah. Wa bil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Bil khairi ya fattahu faftah. Wa bil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Wa bil khairi ya fattahu faftah. Wa bil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amruka inna Allah insyaallah hajatan fi nafsi aku baqad rabbana. Allahumma namsana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal ya Allah berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah kebesaran kesamu ya Allah. Takdirkanlah kami jadi hamba-Mu yang dermawan, hartawan, dermawan, tajir, kaya raya, tajir melintir ya Allah. Takdirkanlah kami ya Allah. Segera. Segerakanlah. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi amalika wa alaikum ya sayyidi ya rasul. Agisni. Sari'an bi'izzatillah la khawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar dan aset-aset. Hadirkanlah anak, keturunan, jodoh untuk kami semua. Ya Allah, kabulkanlah permohonan, cita-cita, impian, proyek-proyek kami golbolkanlah semuanya ya Allah. Khususon hadirkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami ya Allah. Dan hindarkanlah kami semua, anak-anak kami. Hindarkanlah semuanya ya Allah dari segala mara bahaya bala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah khususon hajati. Hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Mujib. Masya Allah. Ayo bunda, semakin dekati Allah.
Jangan sampai ngaku-ngaku sudah ngikutin arahan-arahan saya. Pas ditanya, duhanya berapa rakaat? Waduh, saya belum duha, Ustaz. Ya, berjamaahnya di mana? Alhamdulillah berjamaah di rumah, Ustaz. Enggak begitu. Ya, bagi laki-laki berjamaahnya di masjid. Wabil khusus subuh. Tanya, di mana sholat subuhnya? Di jalan. Capek deh. Nah gitu ya. Sampai ketemu 5.15. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar.